Oke, baik Bapak Ibu Saudara, selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo. Ya, dalam kesempatan ini saya akan membagikan eh, jenis atau model kepemimpinan, dan saya akan membagikan model kepemimpinan eh, karismatik. Dan kepemimpinan karismatik ini adalah kepemimpinan yang kita bisa temukan kepada beberapa orang. Nah, jadi kepemimpinan ya karismatik ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah anugerah. Ya, karismatik adalah anugerah dalam pengertian lain. Lalu kemudian karismatik juga ini adalah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Ya, disebut kekuatan karismatik. Ya, karena biasanya kita temukan ini kepada orang yang dia punya cara berbicara dengan baik, dia punya public speaking dan lain sebagainya. Kemudian juga dia percaya diri dan lain sebagainya. Sebentar saya akan jelaskan lebih terperinci lagi seperti apa kepemimpinan karismatik ini. Nah, contohnya begini, kepemimpinan karismatik itu seperti ini, ya. Pemimpin karismatik ini melebihi batas, ya, melebihi batas dalam hal begini. Dia punya kemampuan, ya, untuk apa? Untuk dapat mempengaruhi orang lain. Ya, bahkan tanpa dia pengaruhi pun orang lain itu akan ikut dengan pemimpin tersebut. Dan ini dinamakan pemimpin karismatik. Nah, kemudian juga ada seorang penulis buku, dia berkata begini, ya, ini Traski, ya, dia Traski bilang begini, karisma dianggap sebagai kombinasi dari pesona dan daya tarik pribadi yang berkontribusi terhadap kemampuan luar biasa untuk membuat orang lain mendukung visi dan juga mempromosikannya dengan bersemangat. Jadi ini menurut Traski, dia bilang begini, bahwa karisma itu dianggap sebagai kombinasi dari persona. Jadi tergantung dari kepribadiannya dia, dari setiap ciri-cirinya dia, kemudian dia punya karakter dan sifat-sifat seperti itu, ya. Dan itu adalah sebuah kombinasi dari beberapa komponen dalam diri pemimpin karismatik ini, ya, seperti itu. Dan dia juga punya daya tarik dari hal-hal tersebut. Kita bisa melihat ternyata menurut Taski ini dia bisa mengemukakan bahwa ada komponen-komponen dalam diri dia, termasuk dalam kepribadiannya dia, yang dapat mempengaruhi orang lain, seperti itu. Nah, artinya begini juga, bahwa pemimpin karismatik ini juga dia mampu memiliki kapabilitas. Ya, kapabilitas itu untuk dapat mempengaruhi orang lain, ya, tanpa paksaan. Jadi orang tersebut itu ketika dia melihat si pemimpin karisma ini atau pemimpin karismatik ini, tanpa pun dia dipengaruhi oleh pemimpin tersebut, maka dia akan ikut. Nah, itu pemimpin yang berkarisma, ya. Kemudian juga daya tariknya itu sangat besar, ya, dan sangat mempengaruhi suksesnya pemimpin karismatik itu. Ya, jadi kalau kita lihat kan kita bisa melihat beberapa orang yang punya kepemimpinan seperti ini, tanpa diajak pun, tanpa disuruh pun, dia akan ikut seperti apa yang dikatakan oleh pemimpin karisma ini. Jadi memang seperti itu, ya, gaya kepemimpinan karisma ini atau gaya kepemimpinan karismatik ini merupakan tipe kepemimpinan yang menanamkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai ideologis, gagasan dan lain sebagainya, ya, tentang mengartikulasi, ya, visi-visi organisasi dengan lebih baik. Ya, mereka lebih matang dalam menciptakan suatu gagasan, gitu. Mereka dapat menjembatani suatu hal ke hal yang lain, dan mereka dapat cakap dalam hal-hal tertentu, ya. Bahkan mereka secara spontan, mereka itu lebih perfeksionis dibanding dengan kepemimpinan yang lain, seperti itu. Kemudian kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang karena karismanya yang ada. Jadi dia itu punya karisma, ya. Dari karismanya itu orang lain ikut dengan dia, gitu. Ya. Nilai-nilai yang disampaikan tersebut dapat mempengaruhi emosi anggota, ya, sehingga nilai-nilai tersebut diterapkan oleh para anggotanya. Nah, dia hanya dapat menyampaikan secara emosional saja, tanpa dia menyuruh tanpa para pengikutnya termandatori, gitu. Mereka dengan sendirinya, gitu, tanpa memberikan mandat, tanpa memberikan perintah, mereka akan ikut dengan dia. Kenapa? Karena itu suatu pemberian, ya. Dalam para ahli yang lain mengatakan bahwa karisma itu adalah pemberian
oleh Tuhan yang diberikan kepada dia. Dan ini dimiliki oleh beberapa pemimpin seperti itu. Nah, kemudian begini, bahwa pemimpin karismatik itu menekankan tujuan-tujuan ideologis, ya. Dari ideologis dihubungkan dengan misi, ya, misi kepada kelompok, kepada pengikut-pengikut, kemudian nilai-nilai ini, dan kemudian cita-cita atau aspirasi-aspirasi yang berakar dalam berakar dalam hal yang lain, ya, dirasakan bersama dengan para pengikutnya, seperti itu. Jadi pemimpin seperti ini dapat berkolaborasi dengan baik dengan para pengikutnya, karena dari karisma yang dia miliki itu sudah dapat mempengaruhi para pengikutnya. Lalu kemudian kepemimpinan karismatik ini didasarkan pada kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh seorang pribadi tersebut. Nah, jadi dia juga banyak hal yang dimiliki oleh pemimpin karismatik ini, ya. Banyak sekali kelebihannya dia punya, ya, mungkin bakat. Nah, bakat dia juga itu sangat signifikan bagi dia. Lalu kemudian bahwa pemimpin karismatik adalah pemimpin yang mewujudkan atmosfer motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri bawahannya. Jadi mereka menciptakan atau mewujudkan atmosfer, lalu kemudian itu akan dirasakan oleh bawahannya atau pengikut-pengikutnya, dan kemudian para pengikut itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh para pemimpin karismatik seperti ini. Ya, kita bisa temukan kepada orang-orang yang punya kapabilitas seperti ini, ya. Orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang karismatik, mereka dapat percaya diri dan lain sebagainya. Kemudian juga bahwa pemimpin karismatik juga mampu memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan. Nah, jadi mereka punya peran penting nih dalam menciptakan perubahan. Itu mereka sangat bisa lah, gitu. Sangat bisa diandalkan, ya, karena mereka dapat dengan mudah, ya, mempengaruhi para pengikut. Mereka mampu menciptakan perubahan yang tadinya mungkin agak sulit untuk mengalami perubahan, tetapi karena karisma mereka yang mempengaruhi para pengikut, akhirnya sebuah gagasan tersebut dapat tercipta dengan baik, seperti itu. Nah, mereka juga dapat menjembatani sesuatu, ya, pemimpin ini dapat menjembatani sesuatu sehingga hal tersebut dapat dikatakan sukses ketika mereka ada dalamnya. Kemudian juga bahwa individu yang menyandang kualitas memiliki karisma, ya. Jadi sebagian yang lain memandang pemimpin karismatik adalah pahlawan. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa pemimpin karismatik adalah pahlawan. Nah, dalam hal apa mereka adalah pahlawan? Karena mereka menjadi patron, menjadi contoh bagi kebanyakan para bawahannya, gitu. Ya, dengan mereka percaya diri, dengan mereka menjadi public speaking, dengan mereka punya talent, bakat yang berbeda dari orang lain, nah itu mereka adalah seorang pahlawan, seperti itu. Kemudian juga dapat dikatakan bahwa tipe kepemimpinan karismatik diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain. Nah, jadi ternyata ini juga ada suatu ciri khas dari seorang pemimpin itu sendiri, dan keistimewaan atau kelebihan dari sifat kepribadian. Bahkan bukan hanya sifat, kalau kita bisa lihat tingkah laku mereka itu juga ada suatu lalu kemudian karakter dan ciri-ciri mereka itu dapat dikatakan bahwa mereka ini pemimpin karismatik, ya. Kalau kita bisa melihat sifat-sifat mereka yang dapat mempengaruhi para anggota, para bawahannya, maka mereka dapat dikatakan pemimpin karismatik. Juga bahwa, dan begini, yang membedakan pemimpin karismatik dan pemimpin yang lain adalah, kalau pemimpin yang lain itu mereka harus dengan suatu mekanisme, suatu aturan yang kemudian tidak perlu dipaksakan jika pemimpin karismatik, ya. Tapi kalau pemimpin yang lain, mereka harus membuat suatu mekanisme, dan kemudian para pengikutnya harus melakukan hal tersebut. Berbeda dengan pemimpin karismatik yang tanpa disuruh pun
maka mereka akan mengikuti seperti itu. Ya, lalu kemudian ini sangat mempengaruhi terhadap pikiran, perasaan, tekad ya, tingkah laku tersebut ya, sehingga para bawahan akan melihat. Jadi hanya dia saja ya sebagai contoh, dia hanya memberikan suatu pandangan, aspirasi, opini, dia memberikan gagasan. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Ya, yaitu adalah dirinya sendiri gitu. Dan para pengikutnya yang akan juga kalau kita lihat dapat berjalan dengan baik suatu organisasi, dapat berjalan dengan baik suatu suatu perencanaan jika ada pemimpin karismatik. Nah, kita juga dapat menemukan pemimpin karismatik ini kepada banyak orang yang dimana mereka ketika mereka ada di suatu tempat ya, maka mereka akan memunculkan suatu action ya, suatu dan juga ini berindikasi pada hal-hal yang baik juga positif untuk supaya suatu tujuan dapat tercapai, maka mereka perlu atau pemimpin tersebut ini harus ada di depan memberikan contoh bagi orang-orang. Nah, kemudian juga pemimpin karismatik ini kalau kita lihat selain mereka punya kapabilitas, itu mereka juga percaya diri, mereka juga itu mampu berbicara seadanya ya. Mereka punya konsep tersendiri, mereka punya gagasan sendiri. Jadi tanpa diajar pun mereka sudah punya passion seperti itu. Karena namanya karismatik itu suatu pemberian. Sekalipun memang setiap pemimpin itu perlu belajar. Tapi ada pemimpin-pemimpin yang juga adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Ada juga pemimpin yang harus selalu terus belajar. Tetapi ada juga pemimpin yang ketika dia ketika dia belajar sekali, dia sudah memahami dan mengerti karena mungkin ada suatu kelebihan bagi dia untuk dia dapat lakukan itu dengan baik. Nah, kalau kita juga melihat ini, kita dapat juga melihat kepada hakim-hakim. Kalau di Alkitab itu ada kepada orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang ditetapkan Tuhan menjadi hakim, seperti Gideon, seperti juga Yefta, kemudian beberapa para tokoh-tokoh Alkitab yang dimana mereka sebenarnya menjadi seorang pemimpin adalah pemberian ya. Lalu kemudian kalau kita lihat banyak pemimpin yang tadinya tidak dibentuk menjadi seorang pemimpin karisma atau pemimpin karismatik. Tetapi karena berjalannya waktu, maka mereka mulai mengalami perubahan ya. Mereka dapat memimpin suatu laskar yang besar, mereka dapat memimpin kelompok yang banyak. Lalu kemudian untuk dapat mencapai visi atau misinya Tuhan, maka mereka juga dapat bersama-sama dengan apa? Dengan mereka mengikuti pemimpin tersebut. Seperti Gideon yang tadinya pemimpin puluhan ribu orang, dan akhirnya menjadi kurang lebih belasan ribu, lalu kemudian juga menjadi 300 orang. Nah, kenapa seperti itu? Karena Tuhan memberitahukan kepada Gideon agar supaya dia dapat melaksanakan setiap mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Nah, seperti itu. Jadi salah satu contohnya Gideon adalah pemimpin karismatik gitu. Pemimpin yang punya bakat, pemimpin yang punya kelebihan, pemimpin yang jika memberikan suatu pernyataan atau suatu perintah, maka orang-orang akan tertarik dan akan ikut dengan apa yang dia katakan. Seperti itu. Ya, jadi memang bahkan tanpa pun dia berkata, tanpa pun dia menyuruh, maka mereka akan mengikuti gitu. Karena pemimpin ini pemimpin yang berkarisma seperti itu. Jadi pemimpin yang berkarisma itu adalah pemimpin yang diberikan oleh Tuhan gitu kan. Kalau pemimpin yang diberikan oleh Tuhan, siapapun memang punya hal itu, karena ini pemberian Tuhan ya. Kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang diberikan oleh Tuhan. Bukan kadang-kadang kan kita berpikir
kita menjadi pemimpin tuh hasil belajar tuh, hasil karena kita tekun gitu, hasil karena kita kita setia dan lain sebagainya kan. Tetapi lebih daripada itu, pemimpin yang karismatik adalah pemimpin yang memang sudah ditetapkan dia akan menjadi seorang pemimpin gitu. Dan diberikan karunia oleh Tuhan, karunia memimpin. Nah, kemudian bahwa kalau kita lihat juga di sini adalah kepemimpinan itu ya, menurut House ya, dia katakan mengusulkan sebuah teori untuk menjelaskan kepemimpinan karismatik dalam hal sekumpulan usulan yang dapat diuji melibatkan proses yang dapat diamati. Nah, teori ini mengenai bagaimana para pemimpin karismatik berperilaku, ciri dan keterampilan mereka, dan kondisi di mana mereka paling mungkin muncul. Ya, kalau kita lihat juga ini ya itu dia, karena mereka tahan uji ya, dapat diuji ya dari sebuah proses yang mereka alami, dan mereka akan keluar sebagai pemenang. Dan itu dan kenapa? Karena mereka juga sering menyukai tantangan gitu. Kalau kita lihat pemimpin karismatik ini lebih suka tantangan, lebih suka polemik ya, polemik. Jika ada suatu tantangan, maka mereka akan lebih senang dengan tantangan tersebut, karena itu bagi mereka di sanalah mereka dapat dibentuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Kalau kita melihat juga begini bahwa kalau kita melihat bahwa ini juga di sini dikatakan begini bahwa gaya kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan yang mampu menarik atensi banyak orang. Ya, pemimpin ini juga dapat menarik atensi banyak orang karena berbagai faktor yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang merupakan anugerah dari Tuhan. Ya, jadi gitu. Banyak orang akan merasa ditarik dari kepemimpinannya dia. Bahkan orang akan paham tuh tentang siapa dia gitu. Dia seperti pemimpin apa gitu. Nah, orang akan mengerti bahwa dia ini pemimpin yang karismatik gitu. Tanpa dibilang pun orang akan tahu. Dan kepribadian dasar pemimpin model ini ya adalah kepemimpinan yang dinamis ya, yang bisa menggerakkan suatu kekuatan yang besar. Ya, lalu kemudian juga mereka itu biasa dengan hal-hal yang perlu diterobos, hal yang perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya ya. Gaya kepemimpinan karismatik ini bisa efektif ya. Gaya kepemimpinan karismatik ini bisa efektif ya. Karena apa? Mereka belajar untuk berkomitmen. Lalu kemudian juga kalau kita lihat mereka ini akan terus berkomitmen sekalipun gagal, maka mereka akan terus membangun suatu hubungan yang baik. Nah, itu pemimpin karismatik. Lalu kemudian mereka menempatkan orang-orang untuk menutupi kelemahan mereka, di mana kepribadian ini memberatkan atau mereka menempatkan orang-orang untuk menutupi kelemahan mereka, kekurangan mereka ya, di mana kepribadian ini berantakan dan tidak sistematis gitu. Tidak sistematis. Mereka itu ya itu dia, karena mereka juga ada kelemahan di sisi lain, maka mereka menutupinya dengan pengikut-pengikut yang juga terus loyalitas terhadap pemimpin tersebut gitu. Nah, kemudian mereka tidak sistematis. Dalam hal apa tidak sistematis? Dalam hal membangun gagasan terstruktur dan lain sebagainya. Yang sebenarnya mereka itu pemimpin karismatik biasanya nih kan biasa kalau pemimpin yang sistematis itu, atau pemimpin yang pemimpin yang transformatif lah gitu kan, dia itu sistematis tuh, dia membawa perubahan, lalu kemudian dia sistematis, dia tahu nih apa yang harus dia lakukan, dia tahu nih apa yang dia harus pikirkan, dia tahu nih apa yang dia harus buat gitu. Nah, itu pemimpin transformatif, pemimpin yang membawa perubahan. Tapi pemimpin karismatik ini dia tidak sistematis gitu dalam membuat suatu konsep gitu, dia main nyeletup aja gitu, dan tanpa punya sistematis yang baik gitu. Dan dia perlu belajar kepada pemimpin-pemimpin yang lain, di mana pemimpin-pemimpin yang lain itu juga punya kelebihan yang lain ya.
Dan kelebihan dari pemimpin karismatik ini adalah seperti yang saya katakan tadi, adalah tanpa disuruh pun pengikut-pengikutnya, maka pengikutnya itu akan melakukan apa yang dia beritahukan kepada mereka, gitu, seperti itu. Kemudian ciri-ciri pemimpin karismatik nih, ya, ciri-cirinya adalah dia memiliki kemampuan public speaking, seperti yang dari awal saya sudah sentil ya, saya sudah sentilnya bahwa ya, ciri-ciri pemimpin karismatik itu dia kan harus bisa menguasai ya, lalu kemudian memiliki kemampuan public speaking ya. Salah satu ciri yang hampir pasti dimiliki oleh setiap pemimpin karismatik yaitu kemampuan public speaking atau berbicara di depan banyak orang yang baik. Jadi cara berbicaranya itu baik. Jadi dia juga memang ya, secara kalau dalam public speaking ini dia dia bisa dapat menyampaikan dengan baik sehingga organisasi tersebut dapat terbangun dengan ide-ide dia, dengan gagasan-gagasan yang dia buat, seperti itu. Nah, kemudian dia dapat menyampaikan informasi dengan efektif dan tepat sasaran. Itu pemimpin karismatik. Dibanding dengan kepemimpinan yang lain, mungkin agak kurang tepat, agak kurang pas mereka itu efektif dan tepat sasaran ya. Mungkin kalau kepemimpinan yang lain lebih ke efisien ya, lebih ke efisien, bukan kepada efektif ya. Efisiennya begini, mereka tersistematis nih ya, tetapi untuk dapat membuat suatu organisasi itu menjadi lebih baik gitu, nah mereka harus belajar dari kepemimpinan yang karismatik gitu. Ketika dia mulai to the point gitu, jadi kepemimpinan karismatik juga itu to the point ya. To the point artinya dia dengan secara gamblang saja dia mengatakan kepada para bawahan atau pengikutnya bahwa ini idenya dia, ini ideologinya dia, ini gagasan-gagasannya dia yang dia buat gitu kan, seperti itu. Lalu kemudian ciri yang kedua adalah memiliki tekad yang kuat. Nah, pemimpin seperti ini mereka itu nggak akan pernah menyerah, sulit untuk menyerah. Kenapa? Karena memang pada dasarnya mereka itu nggak mudah menyerah gitu. Ketika mereka mulai jatuh, mereka bangkit lagi, mereka awake, mereka apalagi gitu, mengevaluasi kembali apa yang mereka lakukan gitu. Nah, itu ciri-ciri pemimpin yang karismatik ya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu mereka bisa ya lebih kuat ya. Atau ciri-ciri ciri-ciri mereka itu memiliki tekad yang kuat. Tekad yang kuat di sini adalah mereka tidak gampang untuk menyerah terhadap situasi kondisi ya, sebelum tujuan atau keinginan mereka tercapai gitu. Jadi sebelum tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik, maka mereka tidak akan mudah menyerah ya. Mereka tidak akan mudah berhenti, mereka tidak akan mudah mundur gitu, dan mereka akan tetap maju dengan harapan bahwa setiap visi, setiap keinginan mereka itu dapat dicapai dengan baik. Lalu kemudian ciri-ciri yang berikut adalah mereka itu memiliki aura tersendiri. Ini pemimpin yang karismatik memiliki aura tersendiri gitu. Nah, tingkat kepercayaan mereka itu tinggi gitu, yang kemudian membuat para pemimpin atau para pemimpin karismatik ini memiliki aura tersendiri ya, yang juga kuat di mata orang-orang yang melihat dia gitu. Jadi dia punya aura sendiri, dia punya daya tarik sendiri, kemudian orang-orang tersebut itu mengikuti dia, seperti itu. Nah, sehingga begini, tanpa sama seperti yang saya sudah katakan tadi, tanpa disuruh mereka akan ikut gitu. Nah, ini adalah salah satu kelebihan ya dari pemimpin karismatik dibanding dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Mungkin ya, ketika pemimpin sudah menyuruh pengikutnya untuk ini, malah nggak dilakukan gitu. Berbeda dengan pemimpin ini, dia punya aura ini bisa dapat membuat orang lain mengikuti dia gitu. Dengan gaya stylenya dia dapat membuat orang lain mengikuti dia. Nah, kemudian juga kemampuan menjalin koneksi yang baik. Nah, pemimpin karismatik ini mereka dapat memiliki kemampuan menjalin koneksi yang baik ya. Artinya begini ya, mereka memiliki keahlian dalam menjalin hubungan, koneksi dengan orang-orang sekitar. Melalui kemampuan mereka ini, mereka dapat memahami keperluan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengikutnya dan di sekitarnya. Jadi mereka paham betul tuh. Makanya mereka itu sering terjun lapangan, mereka sering melihat situasi kondisi daripada orang-orang di sekitar mereka. Nah, itu yang membuat mereka suka membangun koneksi gitu. Nah, koneksi dengan siapapun itu mereka bangun.
Mereka tidak membuat jarak, mereka tidak membangun sebuah jarak atau tembok, tapi justru mereka menjembatani diri mereka dengan orang lain, yang dimana sekalipun orang lain nggak suka dengan mereka, tapi dengan pendekatan yang mereka buat, dengan karisma yang mereka miliki, dengan ciri khas yang mereka miliki atau aura yang mereka miliki, maka orang lain pun yang tadinya tidak mau mengikuti mereka, akhirnya mereka ikut gitu. Itu pemimpin karisma, itu pemimpin karismatik. Lalu kemudian mereka itu yang seperti saya katakan tadi adalah mereka itu percaya diri. Kalau kita melihat pemimpin-pemimpin seperti ini, mereka itu percaya diri dan sangat pede gitu. Sangat pede, bisa tampil di mana-mana, dan selain public speaking, mereka itu agak pede gitu. Dan kemudian juga mereka itu dengan kepercayaan diri mereka mampu mempengaruhi orang lain untuk percaya bahwa mereka juga mampu mencapai tujuan dan harapan yang didambakan. Jadi mereka juga dapat mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya untuk supaya dengan karisma nih yang dia miliki, dengan kepercayaan diri yang dia miliki, dengan tidak pedenya dia, maka itu yang akan mempengaruhi orang-orang yang mengikuti dia, sehingga apa yang mereka dambakan itu tercapai, seperti itu. Kemudian ciri yang berikutnya adalah menarik. Nah, pemimpin karismatik ini mereka itu menarik, ya. Menarik dengan apa mereka menarik? Dengan kelebihan mereka yang ada pada mereka itu, mereka membuat mereka itu dilihat orang lain sangat menarik, ya. Sangat menarik, dan orang lain terkesan dengan gaya kepemimpinan mereka. Nah, pemimpin yang karismatik itu dianggap juga sangat bisa, ya, kompatibel dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga pada umumnya itu punya kemampuan di depan umum beretorika yang sangat baik, ya. Jadi itu mungkin karena mereka pada dasarnya itu memang sudah dianugerahkan kepada mereka. Seperti yang saya katakan tadi dari awal, bahwa karismatik itu adalah pemberian atau anugerah, ya, anugerah Tuhan kepada orang tersebut. Dan itu kita bisa lihat kepada beberapa orang, ya, bahwa pada waktu mereka mulai berkata-kata, mulai menyampaikan sesuatu di depan umum, maka mereka dapat membuat orang tertarik dengan mereka, ya. Kemudian pada waktu mereka berpidato, atau pada waktu orang yang mendengar pidatonya tersebut, maka mereka akan terkesima dengan cara dia menyampaikan, ya. Mereka akan terbawa suasana, dan mereka akan ikut bersemangat, dan para pengikutnya ini juga akan percaya diri gitu. Lalu kemudian para pengikutnya ini juga akan berkomitmen, ya, berkomitmen untuk mencapai tujuan suatu kelompok. Nah, itu adalah suatu kepemimpinan karismatik. Lalu pemimpin karismatik ini juga ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah bahwa mereka itu visioner gitu. Mereka itu visioner adalah begini, bahwa mereka itu mampu mengimajinasikan dan menggambarkan masa depan yang lebih baik, ya. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin yang karismatik, maka mereka selalu memberikan harapan-harapan yang baik ke depan, ya. Mereka selalu memberikan suatu ideologis, gagasan-gagasan yang baik untuk kemajuan. Kemudian anggota-anggota tersebut juga dapat percaya bahwa pemimpin tersebut akan membawa mereka kepada keadaan yang lebih baik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat seperti apa pemimpin yang karismatik, maka kita dapat mempelajari itu kepada beberapa orang, dan kiranya saya berharap video ini dapat memberikan pengetahuan bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. Terima kasih, dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.